Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD, disusun oleh Komaria NIM 1862-150445. Konsep dasar PAUD. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti, Bekasi. Usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berkisaran dari umur 0 sampai 8 tahun yang mana pada usia tersebut anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam berbagai aspek. Pada usia ini juga menentukan pembentukan karakter dan pribadi anak. Nah, jadi anak kecil itu masuk anak TK itu rata-rata aspeknya itu perkembangannya sangat cepat, kayak mengingat sesuatu itu sangat cepat. Contohnya itu rasa ingin tahunya juga lebih pengen tahu gitu. Misalkan contohnya tuh kayak kita memberitahu bahwasanya itu makanan nggak boleh dimakan kalau belum dimasak. Nah, akhirnya dia tahu kok kenapa. Jadi banyak ingin tahunya, rasa ingin tahunya itu lebih detail gitu. Terus adapun hakikat anak usia dini, anak pada hakikat bersifat unik, relatif spontan dalam menginspirasikan perilakunya, aktif dan energik, bersifat argumentatif, rasa ingin tahu yang besar dan tidak mau tahu dari orang lain, ingin tahu secara sendiri, serta memiliki antusias yang besar terhadap banyak hal. Jadi kalau ngajar anak TK itu rata-rata banyak yang pengen tahu. Misalkan huruf A, kita A itu kita tulisnya gimana dulu, bulat baru pakai garis sedikit gitu. Kalau nulis B itu gimana, garis lurus dulu baru kita kasih gelembung depannya gitu. Beda B sama D ya. Jadi penjelasannya itu lebih detail kalau buat penjelasan buat anak TK. Kalau misalkan kita memberitahu secara singkat, rata-rata itu dia lebih pengen tahu kok begini, kenapa begitu gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Secara umum, tujuan PAUD adalah mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai bekal persiapan hidup, serta anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan PAUD juga agar dapat memiliki kemampuan dalam mengerti akan agamanya, akan adanya Tuhan, mengolah keterampilannya, mengasah pemahamannya, bahasanya, dapat berpikir secara logis, mempelajari akan secara memecahkan masalah mengenai terhadap lingkungan sekitar, serta memiliki kepekaan terhadap berbagai musik dan karya. Nih kayak dia tuh suka, kita tuh pengen ngeliat tuh anak TK tuh sukanya apa, dia suka megang pulpen tuh, oh berarti dia hobinya ngegambar. Ada anak-anak juga nggak semuanya suka gambar, ada juga anak yang suka main aja, lari-lari aja. Terus mengajar TK itu fungsinya satu adalah kita sabar, kedua pasti buat wawasan mereka, kayak misalkan keterampilannya dan mengasah pemahamannya itu lebih detail buat maksudnya kita memberi contoh atau berbicara bersama anak TK itu usia dini itu lebih halus, lembut, dengan kasih sayang. Terus untuk beradaptasi itu kita di sekolah itu biasanya kan kita ngajarkan dia cara menghargai teman, cara mengajak teman main di saat temennya ada satu yang nggak mood main atau apa, itu kita bisa mengajak mereka. Berarti kita harus mengajarkan mereka secara bagaimana nih ketika temennya sedih, bagaimana cara menghibur temennya yang sedih gitu. Terus dan berbagai musik juga dan karya, memiliki kepekaan dalam karya dan musik. Dia suka musik, dia suka nari. Sebagai guru TK itu harus sabar dan pintar menari dan mengajarkan anak TK-nya perlahan-lahan, apalagi kan
pengingat anak TK itu lebih cepat ya menangkapnya. Kesalahan refleksi tentang pendidikan anak usia dini. Kebanyakan kan orang berpikir kalau saat ini orang tua itu mungkin masih ada salah satu memahami tentang definisi dan tujuan dari pendidikan anak usia dini. Hal ini memang bisa dimaklumi, mengingatkan fungsi dan pendidikan anak usia dini. Beberapa kota atau daerah memang sedikit berahli fungsi pendidikan anak usia dini, yang sebenarnya adalah lembaga pendidikan untuk mengembangkan karakter, lebih ke karakter atau kepribadian anak. Lebih sering memahami sebagai tempat penitipan anak. Bukan berarti orang tua itu bukannya berarti dia itu menitipkan anaknya, nih anak saya sekolah, yang penting dia sekolah di sekolahan. Enggak, bukan begitu. Jadi intinya sebagai orang tua itu mendidik karakter, terutama karakter anak di sekolahan yang biasanya orangnya pendiam, maksudnya nggak mau berbicara, nggak mau berinteraksi sama teman. Kalau di sekolah kan pasti banyak teman tuh, gimana caranya. Sebagai guru juga kita harus tahu permasalahannya anak, kenapa dia murung, kenapa dia sedih, dan kita harus bertanya sama dia. Dan ada pasti kalau misalnya anaknya senang sama gurunya, pasti itu curhat, pasti itu ngobrol, bu aku kayak gini gitu kan. Dan mama sebagai ibu orang tua di rumah itu tidak sepenuhnya 100% menyerahkan anaknya ke sekolah, dikit-dikit sekolah, enggak. Itu tanggung jawab sekolah itu mungkin berapa persen aja sih, tapi kok lebih banyaknya itu ke orang tuanya, karena dia itu juga butuh kasih sayang dari orang tua di rumah, butuh perhatian dari orang tua di rumah. Nah mungkin salah satunya itu supaya anak juga berkembang gitu ya bun. Dan visi dan tujuan tahu, seperti yang sudah saya singgung sedikit di atas, bahwa pendidikan anak usia dini adalah lembaga pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan karakter anak, atau mengeksplorasi kemampuan belajar, beradaptasi dengan lingkungan, berinteraksi dengan teman-teman, berbicara sama teman-teman, seperti ayo kita ngumpul, kita bernyanyi lagu ini gitu kan, atau beri salam nih buat biar kita semangat, gimana tetap semangat gitu kan. Pasti lebih banyakkan bermain ya, bukan berarti maksudnya lebih banyak bermain untuk lebih bisa berbicara lebih banyak orang, dan belajar lebih memahami di luaran sana, terus lebih menghargai sesama manusia, lebih menghargai sesama teman gitu. Dan cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.